Karon Soji, majikan kami meminta kami untuk menanyakan kabarmu. Ada aku di sini. Kamu terhormat? Hah? Ada gadis cantik di sana. Bagus. Kamu pikir kamu bisa kabur? Kejar dia! Hei, kamu! Berhenti! Itu dia! Berhenti di sana! Tangkap dia! Tangkap! Jangan kabur! Jangan biarkan dia lari! Berhenti! Awas! Berhenti kamu! Kejar! Hah? Cepat kejar dia! Jangan sampai lolos! Hei, berhenti! Habisi dia! Coba saja lari! Coba lari! Coba saja lari! Sialan, kamu menakutiku. Pukuli dia. Oh? Siapa? Aduh. Dewi Nara? Dewi, tolong ampuni aku. Kalau masih mau lihat matahari besok, jangan ganggu dia lagi. Baik. Para preman kecil memukulmu sampai begini. Kamu menyedihkan. Kamu nggak pantas bersama dengan Nona. Kondisiku buruk hari ini. Kalau nggak sampah-sampah ini, nggak akan bisa mendekat. Bicaramu besar juga. Kalau kamu memang hebat, 5 tahun lalu saat klan Hita dari Doji menyerang Daison, kenapa kamu berkhianat? Dihukum 5 tahun, setelah bebas cuma bisa jadi tukang daging. Hidupmu sia-sia. Ingatanku masih kabur. Tapi aku nggak mungkin berkhianat. Pendekar bintang 4. Apa hakmu menghakimiku? Berani merendahkanku? Cari mati. Karon, aku datang agar hidupmu bisa lebih baik. Pernikahan kita bisa dilakukan, tapi sekedar formalitas. Di pesta pernikahan, aku akan jadi murid Dewi Freya, memutus rantai dengan keluargaku, lalu terbebas. Setelah aku bebas, aku kasih 100 miliar. Cepat berterima kasih pada Nona. Uang sebesar itu kamu gak pernah bisa dapatkan. Majikanmu yang bicara, tapi kenapa kamu ikut campur? Kamu... Yuki, 5 tahun aku menderita. Ingatanku masih kabur tentang pernikahan ini. Tunggu aku pulang baru bicarakan lagi. Keluarga Soji sudah musnah. Diskusi pun gak ada gunanya. Apa? Keluargaku? Musnah? Kelihatannya kamu gak tahu apapun. Karena orang rendah sepertimu, keluarga Soji jadi aib kota Jira. Keluargamu musnah dalam 1 malam. Yang melukai keluargaku pasti akan kutemukan. Ditemukan pun gak berguna. Sekarang kamu cuma sampah. Nona seperti matahari bersinar. Kamu gak pantas untuknya. Berhenti. Kalau mau balas dendam, kamu harus berdiri lagi. Bukan menyanyiakan hidupmu begini. Ayo ke rumah keluargaku. Halo? Baik, aku mengerti. Yuki, mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Kalau orang sepertimu tahu banyak, cuma akan jadi bencana. Aduh, Kalando sudah datang. Felix, kita bertemu lagi. Ternyata kamu. Singkirkan tanganmu. Berani sekali memanggilku Felix. Aku heran kenapa kakakku suka tukang daging sepertimu. Sialan. Menurutku Yuki yang terlalu baik. Diikat sama sampah ini. Kalando, kenapa baru datang? Yo, bukannya ini tuan muda keluarga Soji. Oh, kamu cuma seorang pengkhianat.
Aib terbesar di seluruh kota Jira. Beberapa tahun lalu keluargamu cuma seekor anjing untuk keluarga Soji. Kenapa sombong sekali? Siapa yang kamu sebut anjing? Kalando, sabarlah, jangan marah. Nggak perlu berdebat dengan sama ini. Kalau kamu bicara lagi, aku potong kakimu. Yang kuat gak akan peduli dengan amarah orang yang lemah. Mana Yuki? Kakak ada urusan, sebentar lagi akan kembali. Ini sarung pedang Bailey, senjata legendaris yang dipakai oleh sang Raja Bailey. Dulu saat Raja Bailey di jalur Jansai, dia memakainya untuk mengalahkan ketua klan Hito, Izanagi, menjadi legenda yang tak tertandingi. Di mana pasukan Bailey? Pasukan Bailey di sini. Lalu Raja Bailey menghilang secara misterius, dan pedang ini ikut menghilang. Dengan beruntung, kubayar 50 miliar di pelelangan luar negeri sebagai hadiah pertunangan untuk Yuki. Aduh, ku bilang Kalando memang yang terbaik. Hadiah sebesar ini, pasti ada orang yang belum pernah mendengarnya. Bukan. Sarung pedang itu barang palsu. Itu cuma tiruan. Aduh, sakit kepala. Memangnya kamu pernah lihat? Beraninya bicara omong kosong. Aku tahu kamu pernah di pasukan Bailey, tapi jangan lupa kamu seorang pengkhianat. Sekarang ayahku petinggi di bawah Raja Nanji. Raja Nanji dan Raja Bailey adalah teman dekat. Dengan relasi itu, apa aku nggak tahu yang asli dan yang palsu? Kalando, kamu nggak perlu bicara sama-sama ini. Dia cuma iri padamu. Pengawal, potong kedua kakinya. Keluarkan dia. Berhenti. Yuki, tepat sekali. Kamu menyukai Raja Bailey, kan? Jadi khusus kubawakan sarung pedang Bailey. Ku terima niatmu, tapi ini terlalu besar, nggak bisa ku terima. Lagian aku sudah tunangan dengan Karon. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kakak, Kalando bermaksud baik. Sudahlah, terima. Cukup, aku sibuk, silakan keluar. Baiklah, jangan menyesal. Kalando, kakak gila ya? Yuki, Lewati saja bas-basinya. Sekarang kita hubungan kerjasama. Jadi ku bantu kamu bukan berarti aku suka kamu. Pria yang kusuka harus kuat, berani maju, bukan yang mengasingkan diri ketika kesusahan. Setelah aku jadi murid, kita akan berpisah. Hidup masing-masing. Demi kamu, Nona Yuki sampai menolak sarung pedang idolanya. Pembawa sial. Kalau kamu sedikit sadar diri, jangan ganggu Nona lagi nanti. Yuki bicara lumayan kasar. Tapi dia masih baik padaku. Ku kasih pedang ini agar dia diterima jadi murid. Kakakmu bodoh sekali, malah memilih Sabah itu. Kakakku pasti sudah dimanipulasi oleh tukang daging itu. Tapi tenang saja, kakekku yang buat keputusan keluarga. Maksudnya? Ku dengar Dewi Freya bawahan langsung Raja Bailey akan hadir di pesta pertunangan. Dewi Freya teramat sangat setia dan taat pada Raja Bailey. Di pesta nanti, jadikan sarung pedang ini hadiah pertunangan dan akan dianggap sesuatu yang besar. Kakekku orang yang sangat gengsi. Kalau kasih hadiah sebesar ini, kakekku akan memilihmu sebagai cucu menantunya. Kamu ternyata pintar juga. Ini karena Kalando yang mengajariku. Masih nggak cukup. Berani merebut gadisku, akan kurobohkan rumah keluarganya. Pasang namanya sebagai aib, agar jadi bahan tertawaan di seluruh Jira. Wah, Kalando memang hebat. Aduh, harusnya ku panggil kakak ipar. Siapa kalian? Berhenti. Setelah Tuan Muda pulang, beliau akan terus dendam. Cepat berhenti. Dengar, berhenti. Dia sudah teriak. Kuat sekali, sampai membuatku kaget. Kukatakan ya, kalau yang terakhir bukan karena Dewi Nara, sudah kubunuh tukang daging itu. Masih bermimpi. Dia datang menolongmu. Benda apa itu? Apa guci abu orang tua tukang daging itu? Sebenarnya kamu mau apa? Hah, dia bahkan gak bisa menolong dirinya. Kenapa kamu masih setia, ha? Sini, sini. Kamu, berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Hah? Aduh. Tukang daging sungguh berani muncul lagi. Pas sekali, akan kubuat kamu melihat gimana aku mengacak-acak abu orang tuamu. Kamu sendiri yang cari mati. Tuan, jangan impulsif. Mereka orang grup Cero. Gak bisa dilawan. Keluarga Cero? Grup Cero? Benar. Rumah ini milik keluarga Cero sekarang. Kontraknya ada di depanmu. Lihat saja. Kenapa begini? Kalau kesal, salahkan saja kakakmu yang kacau itu.
berhutang banyak, dan menyerahkan surat rumah ini pada kami. Kamu mau bagaimana? Majikanku sudah bilang, dia nggak mau melihatmu di pertunangannya. Lebih baik kamu pergi yang jauh. Kalau kamu berani muncul, ku ambil rumah ini. Beraninya! Lebih baik kamu berpikir jernih. Dengan perlindungan Dewi Nara, aku nggak bisa apa-apa. Tapi pada gadis ini, ada ratusan cara untuk membunuhnya. Coba bunuh aku. Bunuh aku. Hah? Cobalah. Hah? Bunuh aku. Sudah ku kasih kesempatan. Kamu gak berguna. Dilindungi Dewi Nara, memangnya kenapa? Tetap gak ada cara untuk melawan kami, kan? Tuan, maafkan aku, ini salahku. Merepotkan Aku datang Tuan. terlambat. Kedepannya, gak aku biarkan mereka. 3 tahun ini kamu susah. Sekarang kita harus gimana? Besok akan kubuat keluarga Cero membayar dengan darahnya. Jadi, dia tuan muda keluarga Soji. Hah, tuan muda apanya? Dia cuma seorang pengkhianat. Katanya dia yang tunangan dengan putri keluarga Taslim. Kamu nggak tahu, pemeran utamanya keluarga Cero. Ku dengar Lando Cero mau pakai sarung pedang Raja Bailey sebagai hadiah untuk melamar Yuki Taslim. Siapa suruh duduk di situ? Cepat pindah. Bedakan identitasmu sendiri. Kamu cuma menantu palsu. Gak berhak di sini. Aku datang kemari cuma untuk 2 hal. 1, kasih Yuki kesempatan yang cuma 1 kali. 2, agar keluarga Cero membayar perlakuannya pada keluargaku. Musnahnya keluargaku hasil perbuatanmu, kan? Kenapa? Dengan perlindungan dari Raja Nanji, keluarga aku bisa menghancurkan siapapun. Kamu siapkan kunci abu? Inilah pedang Bailey. Apa? Nggak salah dengar nih, mainan ini pedang Bailey? Karon, apa kamu tahu seberapa lama aku menahan diri? Ambil sampah pasar sebagai pedang Bailey. Kalau Dewi Freya sampai tahu, kamu bisa langsung mati. Ada apa? Kak! Kak, tukang daging itu bawa sampah pasar dan ngotot kalau itu pedang Bailey. Dari yang kulihat, dia sepertinya ingin menghalangimu jadi murid Dewi Freya. Karon ini, dia sungguh gila, memperlihatkan barang palsu. Dewi Freya orang yang setia dan patuh pada Raja Bailey. Kalau sampai dia tahu, keluarga Taslim bisa kena ganjarannya. Yuki, Karon! Bisakah kamu diam saja? Karon! Bisakah kamu diam Yuki, saja? itu pedang Bailey asli. Aku nggak bohong. Karon, aku nggak berharap kamu sukses. Tapi hari ini hari besar untukku, jadi jangan buat masalah. Minggir. Yuki, tenanglah. Nggak perlu marah pada sampah. Diam. Keluargamu cuma seekor anjing bagi keluarga Soji. Sudah lupa? Gimana dulu kamu berlutut padaku agar aku mengampunimu? Rumput makam keluargamu sudah tumbuh tinggi. Kamu bisa apa? Aku bisa apa? Kujadikan kamu tumbal keluargaku. Iya. Tuan Brody sangat tepat. Habisi dia. Bukannya itu Brody bawahannya Raja Nanji. Kali ini Karon dalam masalah besar. Brody pendekar terbaik di bawah Raja Nanji. Kalau menyerang, Karon pasti mati. Berani sekali menyerang orang Raja Nanji. Apa kamu tahu artinya mati? Ini cuma salah paham. Biarkan. Ini pesta pertunanganku. Mohon untuk menghargai. Hiya! Yuki, di mataku kamu nggak berharga. Lando, cepat pikirkan cara. Yuki, kalau mau menikah denganku, akan kuminta Tuan Brody untuk berbaik hati dan memaafkannya. Kak, apa yang kakak ragukan? Mana bisa sampai sepertinya menyaingi Kak Lando? Benar, gak usah berpura-pura kuat. Dia yang membuat masalah ini sendiri, bukan orang lain. Jangan. Baik, aku mau. Aku mau. Benarkah? Menikahiku jelas pilihan yang paling tepat. Bantu Karon dulu sampai Dewi Freya datang. Kalau jadi muridnya aku akan bebas dari semua ini. Tuan Brody, atas nama keluarga Cero, tolong ampuni sampah ini. Yuki, jangan menikahinya. Cari mati ya. Tuan sudah berjanji. Kenapa malah melanggar? Bukan aku, tapi dia yang janji. Minggir. Aku nggak bisa atur keinginan Tuan Brody. Kalaupun dia mati, kamu tetap jadi milikku. Puas, puas. Aku kurang percaya diri. Kalau pedang kita bersatu, Daisan akan berkembang. Cuma boleh ada satu raja, dan itu aku, Jerry Naki.
Karen, cepat berlutut dan minta maaf. Mau aku berlutut minta maaf? Apa dia pantas? Masih melawan, cari mati ternyata. Ah! Ah! Hup! Cih! Ah! Siapa kamu? Apa nama pedang ini? Ini pedang Bailey. Pedang Bailey? Bikin kaget saja, kukira kamu hebat. Ternyata energi orang yang sekarat. Dasar sampah sialan, mau lukai keluarga Taslim, ngaku sebagai Raja Bailey. Tuan Brody, hal ini nggak berkaitan dengan kami. Sampah ini bukan keluarga kami. Jangan sampai marah pada Kalau kami aku ya. dalam penyembuhan, dia nggak pantas berbuat apapun padaku. Cukup, diam saja kalau mau selamat. Tuan Brody, jangan pedulikan orang kecil. Akan kusuruh dia minta maaf Diam! padamu. Dia merusak burung naga Daisan milikku. Akan kuhancurkan semua tulangnya agar dia berlutut dan minta ampun seperti anjing. Yuki, Tuan Brody pendekar terhebat di bawah Raja Nanji. Kamu mau seret keluargamu jatuh. Tuan Brody, silakan untuk melakukannya. Karon Soji, hari ini hari di mana kamu mati? Dewi Freya datang. Selamat datang, Dewi Selamat Freya. datang Dewi Freya. Dewi Freya datang. 3 bintang Bailey, Sandra, Fenrir, Freya. Masing-masing pendekar tingkat tinggi di dunia. Ternyata dia datang. Pasti karena tertarik dengan talenta Yuki Taslim. Sepertinya keluarga Taslim akan menghasilkan Dewi Perang. Anggunnya. Tuan Brody, sampah ini mengaku sebagai Raja Bailey. Lebih baik diserahkan kepada Dewi Freya agar dia senang dan urusan kita pun Iya, selesai. kau benar. Hai Dewi Freya tersayang. Kenapa kamu di Tentu sini? saja menikmati pesta. Lalu ada orang yang mengaku sebagai Raja Bailey. Jadi aku kasih dia pelajaran. Lalu ada kamu. Silakan bereskan. Aku mau lihat siapa yang berani mengaku Raja Bailey. Tuan gak mau aku buka identitasnya. Pasti ada alasannya. Aku harus sandiwara. Kenapa Dewi Freya diam saja? Anggun, dia sangat anggun. Dia memang tipe yang kusukai. Kenapa kulihat mereka bertatapan ya? Diam. Kamu gak paham dunia pendekar hebat. Dewi, Karen gak berniat buruk. Mohon ampuni dia kali ini. Putri bodohku, kamu gila ya? Berani menentang Dewi Perang. Mohon ampuni dia kali ini. Kamu mau jadi muridku? Benar, Dewi. Dewi adalah panutanku. Bisa belajar dengan Dewi itu kehormatanku. Bisa belajar dengan Dewi itu kehormatanku. Dewi Freya. Ini sarung pedang Bailey yang kubeli saat pelelangan dengan mahal. Kupersembahkan, mohon diterima. Aduh, Tamparan ini untuk bodohanmu. ah, Tamparan ini untuk mata butamu. aduh. Tamparan ini untuk... Sudahlah. Memukul sampah sepertimu gak perlu alasan. Aduh, Tuan Brody, harusnya kamu membela aku. Aduh. Dewi Freya memukulmu itu sebuah kehormatan. Dewi memukul dengan karisma. Sangat anggun. Dewi, kumohon untuk jadi muridmu. Aku gak senang dengan sikapmu hari ini. Pulang dan introspeksi diri kalau mau menguasai perang. Nanti ku pertimbangkan. Dewi, apa kesalahan yang kuperbuat? Mohon jelaskan, bedakan asli dan palsu. Mau ku jawab apa lagi? Dewi Freya, apa ada waktu? Ayo kita minum. Yang dimaksud sama Dewi Freya, jangan-jangan pedang Karen yang asli. Pasti karena kamu mengaku-ngaku. Dewi Freya marah. Pria sialan, kenapa nggak mati saja? Yuki sudah baik sama kamu, kamu rusak masa depannya. Nona, kau habisi dia. Pakai kepalanya minta maaf pada Dewi Freya. Pakai kepalanya minta maaf pada Dewi Freya. Berhenti. Kalau Dewi Freya marah karena hal ini, beliau bisa saja habisi dia sendiri. Mungkin ini ujian Dewi untukku. Melatih karakterku. Nona, aku paham. Maafkan aku. Kesabaranku terbatas. Aku berharap kejadian ini gak terulang. Siapapun gak bisa menolongmu, obatnya sendiri. Jangan buat masalah. Berhenti. Kamu udah buat masalah besar dan pengen pergi gitu aja. Itu terlalu mudah. Cukup.
Dewi Freya nggak bilang apapun. Jangan ganggu dia lagi. Freya menyambut tuanku kembali. Aku harus mengurus sesuatu di Jira. Satu perintah tuan, 3 bintang Bailey, 10 Raja Yama dan puluhan ribu kavaleri naga salju siap untuk berjuang demi Nggak tuan. perlu. Bailey perlu pasukan juga. Menahan Dolly. Jangan asal. Aku perlu bantuan darimu. Silakan 3 tuan. tahun lalu, keluarga aku dibantai. Katanya sama keluarga Cero. Tapi sekedar keluarga Cero, mustahil membantai dalam semalam. Saat itu pasti ada campur tangan yang lain. Bantu aku memeriksanya. Saat itu siapa yang ikut campur tangan? Siap laksanakan. Oh iya tuan, sudah kusiapkan tempat tinggal. Ini kunci pintu ruang naga. Rumah terbaik di seluruh Jira yang pantas untuk tuan. Keluarga Taslim meremehkan tuan tinggal di sini dan menerima hinaan. Keluarga Taslim memang agak bodoh, tapi Yuki baik padaku. Kebetulan, aku perlu tetap begini. Jadi kunci ini... Aku nggak akan pindah, tapi akan ada orang. Runa sudah menderita demi keluargaku. Rumah ini, hadiah kecil atas kebaikan. Uang. Mana berhenti uangnya? dicari. Mana uang Sungguh itu? nggak ada uang. Mana? Apa di sini ya? Kak, aku mohon jangan berjudi lagi. Aku hutang pada PT Forest, kalau nggak judi gimana? Runa, kita adik kakak kan? Tolong bantu aku. Aku sungguh nggak punya uang, kakak. Jual dirimu saja. Aku adik kandungmu, Aku nggak Kak. peduli itu. Ayo. Bajingan! Runa itu adik kandungmu. Tapi kenapa kamu begitu? Ternyata kamu si anjing liar. Hah? Kamu hebat, tinggi berkuasa. Aku cuma judi sedikit. Kamu, keluarga Soji sudah dimusnahkan. Punya hak apa kamu memarahiku? Keluar! Ini rumahku. Kamu nggak berhak. Tuan, lupakan saja. Jangan lawan mereka. Runa, tenang. Serahkan padaku. Berapa banyak hutangmu? Kenapa? Kamu mau bayar? Lihat penampilanmu. Kamu nggak kayak orang kaya. Sebutkan saja angkanya. 500 juta. Segitu. Cuma 500 juta kamu paksa adikmu menjual dirinya? Nggak usah banyak bicara. Bawakan uangnya atau pergi dari sini. Jangankan segitu. 5 miliar. Atau 50 miliar. Telepon saja. Sentra Yagi akan mengantar uangnya. Pemimpin Bank Sentra? Kamu pikir kamu masih tuan muda keluarga Soji yang bisa menyuruh orang seenaknya? Oke. Buka pikiranmu baik-baik dan dengarkan saja. Halo, tagihan Anda belum dibayar. Silahkan bayar tagihan, terima kasih. Aku nyesel udah percaya padamu. Ayo. Minggir. Kamu mendorongku lagi? Pergi dari sini. Tunggu saja. Jangan lari, kan ku tangkap kalian. Oh, Pak Eri? Pak Eri, pas sekali. Aku coba kumpulkan uang untukmu. Lalu ada anjing yang buat masalah. Siapa yang berani buat masalah sama aku? Itu dia. Dia akan kurobek tanganmu. Pak Heri, kita bisa bicarakan. Kasih aku waktu, aku pasti akan membayar semua utang itu. Siapa ini? Pak Heri, dia adikku. Adikmu? Kenapa tidak bilang? Dia cantik sekali. Cuma 98 juta. Bisa dinego. 90 juta, bukannya 78 juta. Kenapa? Kamu kira bisa pinjam tanpa bayar bunga? Itu cuma 98 juta. Aku kasih kamu 140 juta. Sekarang pergi. Ada, ini lagi. Pak Heri, aku capek. Bunuh aja dia. Aduh. Capek? Capek apanya? Tak apa kalau tak bisa bayar. Selama kamu buat aku bahagia, apa yang hilang, sebut saja mas kawinmu. Runa, Pak Heri manajer di perusahaan trading. Kamu takkan menyesal sama dia. Kekayaan dan kekuasaan takkan habis. Kakak begini demi kamu. Memalukan. Kamu tak lihat seberapa tua dia? Dan rupanya yang jelek itu. Memaksa Runa menikahinya. Seperti taruh bunga cantik di tumpukan kotoran. Kamu? Pak Heri, dia sebut kamu sampah. Aku nggak tahan. Aduh. Aku juga dengar, gak usah dikasih tahu. Berani mengutukku? Potong dan buang dia ke laut. Potong dan buang dia ke laut. Pak Heri, mohon ampun. Aku akan lakukan perintahmu. Jadi biarkanlah dia pergi. Terlambat. Di seluruh kota Jira. Siapa yang berani mengutukku? Kamu pahlawan. Baiklah, ku biarkan kamu lihat. Aku main sama wanita ini. Cari mati ya.
Biar ku kasih tahu, aku manajer perusahaan trading. Urusan sama kita, kamu harus... Kamu bilang, perusahaan trading? Bahkan kalau Sandi tak ada, dia akan berlutut padaku. Siapa kamu? Kamu tak tahu. Kamu adalah ancaman dunia. Dia membunuh orang. Karon, kamu dalam masalah besar. Perusahaan trading itu nggak mengenal kata ampun. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kita akan mati. Sebelum impianku terwujud, aku janji takkan berhenti. Pak, ada kabar buruk, Pak. Kenapa kamu berteriak? Keluar dan ketok. Baik, Pak, salahku. Masuk. Ada apa? Katakan. Pak, ada kabar buruk. Pak Harry dibunuh, Pak. Ini gawat. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kamu bilang lebih tenang. Baiklah, cepat kumpulkan orang-orang. Aku penasaran. Siapa yang berani menantangku, ha? Cari makam buyutnya dan sebar abunya. Keluar! Baik. Oh Yuki, Tuan Lando sangat baik padamu. Kamu harus pikirkan. Nyonya, ada sesuatu. Karon bunuh Hari dari perusahaan trading. Sekarang perusahaan keluarkan perintah. Mereka mau tangkap Karon untuk dijadikan debu. Apa? Perusahaan trading? Mereka partner utama bisnis kita. Kita sedang negosiasi proyek sama mereka. Kalau jadi sulit, kita hilang untung 10 juta. Karon kutukan. Kenapa dia selalu buat masalah? Mau kemana? Cari Karon. Ini masalah besar. Kalau nggak ikut campur, Karon akan mati. Biarkan dia mati. Dia buat masalah biar dia tanggung. Jangan pergi. Ibu, aku dengarkan hal lainnya. Tapi bukan yang ini. Ini tentang masa depan keluarga kita. Kalau kamu berani pergi, kamu bukan anakku lagi. Felix. Iya, Bu. Cepat siapkan hadiah terbaik. Aku mau ketemu Pak Sandi langsung. Untuk menjelaskan kalau sampah itu nggak ada hubungan sama kita. Tuan, kamu harus pergi dari sini. Aku di sini tahan mereka. Kamu keturunan terakhir keluarga Soji. Runa, aku sudah kembali. Nggak aku biarkan kamu salah lagi. Jangan cemas, lihat saja. Akan kutunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Mau mati saja kamu masih sok begitu. Pak Sion, semua ini bukan salahku, tapi dia. Aku nggak ada hubungannya sama sekali. Saudaraku, lihat, kenapa kamu terlihat gugup begitu? Saudara, jangan. Oke, tarik nafas. Benar, nggak apa-apa. Kalau ada yang salah pasti ada pelaku. Kalau ada yang berhutang pasti ada penagih. Semuanya punya alasan kan? Kamu mengerti? Mengerti, terima kasih Pak Sion. Itu salah paham kan? Bodoh, kamu beneran percaya? Aku cuma bercanda. Kalau bukan kamu, siapa yang mati ya? Oh iya, si Hari nggak mati kayak gini kan? Kak! Aku pikir dia bodoh nggak tahu tempat. Berani menghina perusahaan kami. Ternyata tuan muda keluarga Soji. Hei, cepat Sabah. Sebuah kehormatan. Sion, sudah lama sekali ya. Kamu sudah jadi manajer ya? Kamu bekerja dengan baik. Enggak, teman-temanku menunjukkan hormat. Karena kita berdua teman lama, aku nggak akan menyulitkanmu. Ini. Aku kasih kamu pisau ini. Kamu bisa bunuh diri di depan mataku. Dengan begitu akan kupertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu. Dengan begitu, akan kupertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu. Dulu, kamu cuma seorang pemula di perusahaan. Kamu tunduk setiap melihatku. Berani bicara seperti itu. Baiklah, sungguh mengesankan. Mereka bilang naik cepat dan jatuh keras sebagai tuan muda Soji.
Kalian harus mengerti itu. Keluarga Soji udah nggak ada. Dan kamu cuma seorang pengkhianat yang nggak dikenal. Kalau masih merasa dirimu sebagai tuan muda, bunuh dirimu. Itu satu-satunya yang kutinggalkan untukmu. Kamu tahu tujuanku? Kamu tahu penampilanmu saat ini mengingatkanku pada sesuatu. Apa? Penjahat yang berhasil. Berani sekali menghina manajer. Kamu yang minta ya? Kenapa kamu emosional sekali? Semua yang punya mata bisa melihat. Aku berkembang sekarang dan dia mengalami penurunan. Jadi secara pikiran ada jarak. Wajar merasa nggak seimbang. Benar kan? Gak apa, ku kasih kesempatan lagi. Kamu akan bunuh diri di depanku sekarang? Atau kamu akan memaksaku untuk melakukannya dengan tanganku sendiri? Pasien, mohon ampuni tuanku. Aku lakukan semua untukmu. Kamu ini ya? Siapa kamu? Berani bicara langsung di depanku? Tuan muda tenang, jangan salah paham. Aku ini nggak tertarik sama wanita. Nggak tertarik. Nona, gimana? Sion dari perusahaan datang sendiri. Dia mengincar Karon. Semua terlihat buruk. Sion ini jahat, kejam, dan gak bisa ditebak. Enggak, aku harus ke sana. Tapi Nona, ibumu kan bilang. Aku nggak peduli. Aku yang bawa Karon kembali. Siapkan mobil. Kita ke keluarga Bain. Aku kasih kamu kesempatan. Kesini. Atau ku buat kamu. Lihat kamu, banyak belajar. Seperti aku ya kan? Baiklah, kita sudah ada kesempatan. Kamu nggak tahu mana yang baik. Sekarang, aku akan ambil nyawamu. Demi perusahaan. Tanganku. Gimana bisa? Kamu lihat perbedaan kamu dan aku? Di mataku, kamu cuma seekor semut. Aku ini manajer perusahaan trading. Berani menyentuhku, kamu nggak akan bisa lari dari sini. Kalau Sandi datang, dia akan berlutut padaku. Apa maksudmu? Kamu pikir aku akan percaya dengan kebohonganmu? Bosku itu yang mengatur kota Jirah. Memangnya siapa dirimu? Apa gunanya omong kosong ini? Bicara soal setan, dengan bosku yang sudah datang, sudah terlambat untuk berlutut. Sebentar lagi, aku akan bilang ke bos untuk menghancurkan seluruh tulangmu. Jadi siapkan pesan terakhirmu. Pak, kamu datang tepat waktu, Pak. Lihat itu, Pak. Dia sampai telah membunuh Hari. Dan sekarang dia mematahkan tanganku. Lalu dia juga menghinamu. Begitu ya? Kalau begitu ini akan menyenangkan. Selama di kota Jirah, aku belum pernah melihat pemberani seperti ini. Benar. Anda benar, Pak. Lalu siapa itu? Aku ingat. Dia tuan muda dari keluarga Suna. 3 klan besar. Dia punya hutang di kasino dan kami tolak. Dan sekarang, dia malah mengancam perusahaan trading. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, kami patahkan tangan dan kakinya, lalu kami buang ke laut. Saat keluarga Suna dengar, mereka nggak berani nguping. Dengar, di kota Jirah, perusahaan trading yang berurusan sama yang lainnya. Ada yang berani? Ku habisi mereka semua. Aduh, Pak, kata-katamu sungguh sempurna. Hei, kamu dengar apa yang bosku katakan? Ini namanya kuasa. Dan kamu punya keberanian. Di Jirah, siapa yang menyentuh perusahaan? Pasien, tuanku bersikap kasar. Mohon kasih ampun. Aku bisa kerja seperti anjing untuk perusahaan. Baru beberapa tahun dan kamu jadi arogan. Astaga, masih bersikap so walaupun akan mati? Astaga, masih bersikap so walaupun akan mati? Pak, Anda kenapa, Pak? Kamu mau kasih posisimu ke aku? Hah? Kamu ini dasar bodoh. Hah? Dari semua orang, kenapa kamu berurusan dengannya? Kamu tahu, dia itu siapa? Katakan yang seperlunya saja. Hati-hati, kata-kata bisa bawa bencana. Baiklah. Hei. Kamu lihat kan, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Ini salah perusahaan trading, tolong jadi dewasa. Dan jangan bergantung padaku. Anggap aja aku angin dan biarkan aku. Pak, dia cuma orang biasa dari keluarga Soji.
Kenapa kamu tunduk padanya? Diam kamu! Kepalamu ada di bawah! Kamu mau tahu dia siapa kan? Biar aku kasih tahu. Dia... Aku paham. Perusahaan tahu. Kasih tahu masalahnya dari awal sampai akhir. Aku udah bilang semuanya. Orang bernama Simon hutang ke kasino 70 juta dan dia belum membayarnya. Hari ini aku datang untuk menagih hutangnya dan dia dibunuh. Hari mencoba untuk... Dia ngapain? Hei, kenapa nggak bilang? Lihat, dia nggak bilang kan? Baiklah. Sekarang di mana Simon? Simon ada di sini. Dia sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku. Gimana? Aku nggak salah kan? Pak, siapa hina perusahaan akan kena akibatnya. Aduh. Kamu sudah lama ikut sama aku kan? Saat orang mati, hutangnya juga mati, paham? Kakak, kamu yakin itu benar? Kami ikuti perintah ke-9 dari 13 aturan. Lupakan Simon. Meski seluruh keluarganya mati, kita bisa ambil ginjalnya. Masih hangat untuk dijual. Ada. Jual. Hal jijik itu keluar dari mulutmu. Perusahaan itu mengutamakan reputasi. Hah? Apa aku pernah berbuat seperti itu, ha? Enggak Hah? pernah. Apa aku pernah? Itu. Hei penjaga, bawa orang ini dan ambil ginjalnya juga. Pak, jangan ambil ginjalku, Pak. Jangan, Pak. Pak, lihat. Apa kamu puas dengan perbuatanku? Kamu sangat arogan, Sandi. Enggak, aku nggak berani. Pak Karon mungkin nggak tahu, tapi struktur kekuatan Jira beda. Keluarga Cero yang berkuasa, dan mereka punya pendukung misterius. Kalau aku nggak jahat, aku nggak bisa bertahan sampai di titik ini. Meski sedikit, mereka bisa habisi aku. Jadi kamu melampiaskannya ke orang biasa? Pak Karon, kamu salah paham. Tujuanku itu baik, tapi sekumpulan sampah di bawahku merusak semuanya. Akan segera aku perbaiki. Mulai sekarang, aku akan jadi orang jujur dan melakukan bisnis yang jujur. Baik, bangunlah. Aku tahu kamu gak berani. Pak Karon, karena kamu kembali, apa ada bisnis penting? Pak Sandi. Astaga, Pak Sandi, akhirnya ketemu. Kamu cari aku? Kamu kutukan. Beraninya kamu hina Pak Sandi. Pak Sandi atas nama keluarga Taslim siapkan hadiah kecil. Sesuatu yang kamu mau, ambillah. Sampai itu gak ada hubungan sama kami. Setiap kesalahan ada pelakunya. Dia yang bunuh Pak Hari. Bunuh dan siksa, terserah kamu. Keluarga kami gak keberatan. Tunggu. Kamu ngapain datang? Ibu, lagi pula Karon tunanganku. Kau kamu usir dia saat terpuruk. Tutup mulutmu. Ini bukan tempatmu bicara. Pak Sandi, jangan dengarkan dia. Aku gak akui sampah itu sebagai menantu. Siapa yang sampah? Kamu tahu dia siapa? Bukankah dia cuma tuan dari keluarga Soji? Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang gak ada keluarga Soji. Tutup mulutmu. Biar ku kasih tahu ya, dia itu orang... lihat kepalaku. Ini semua salahnya Harry. Si Harry itu pantas mendapatkannya. Semua ini tentang reputasi perusahaan kami. Orang seperti Harry itu, dia cuma pengganggu dan juga pengkhianat. Dia pantas mendapatkannya, ya kan? Oh ya, aku mau berterima kasih juga kepada Pak Karon karena sudah membereskannya untukku. Kusiapkan hadiah 70 juta dan akan langsung kukirim ke rumahmu. Segera aku kirim ke rumahmu. Gak perlu, aku gak butuh uang. Kasih uang itu kepada Runa. Anggap kompensasi kakaknya. Baiklah. Yuki, senang kamu datang. Jangan salah paham. Aku yang bawa kamu lagi. Kita masih ada perjanjian. Sebelum itu selesai, gak akan kubiarkan kamu mati. Gimana pun, kamu sangat baik. Aku berhutang padamu. Siapa dia? Dulu dia pembantu keluarga. Oh, kamu cemburu ya? Kamu tunanganku. Meski pura-pura, lebih baik jangan buat curiga. Kubiarkan kali ini. Selanjutnya aku gak mau lagi. Dia pura-pura kuat. Runa, ayo pergi. Baik. Sampai jumpa Pak Karon. Nggak seharusnya aku ambil uangnya kan? Nggak baik kalau Pak Karon sampai tahu. Kamu punya ide? Pak Karon itu tamu kehormatanku.
Mulai sekarang kamu yang sopan sama dia. Dengar? Atau ku buat kamu membayarnya. Ibu, apa yang kulihat barusan itu benar? Si jahat Sandi menaruh hormat kepada si babi itu? Ada yang salah. Aku nggak percaya. Punya bisnis apa dia? Runa, kenapa bawa aku ke sini? Tentu beli perhiasan. Apa kamu mau? Enggak, ini untuk Dewa Perang. Untuk Yuki? Kenapa? Tuan, menurutku dia sangat baik padamu. Selain kalian bertunangan, kamu juga harus kasih hadiah. Jangan biarkan istri seperti dia pergi. Kalau gitu nyonya besar di alam sana akan sangat senang. Kamu benar. Baik, ku terima saranmu. Kamu mau kemana, Yuki? Wanitaku sibuk sekali. Kamu kira semua sepertimu? Gak melakukan apa-apa. Kulihat kamu kerja keras setiap hari, tapi skillmu nggak berkembang. Kamu yang minta. Ku bilang jangan berantem di sini. Baik, jadi apa maumu? Aku berhutang padamu. Ini untukmu. Konyol. Hentikan permainanmu. Fokus perbaiki skillmu supaya nggak direndahkan. Bilang saja mau atau enggak. Kalau nggak mau, kembalikan. Apa kalau aku nggak mau? Kamu kan kasih ke Runa. Lina, ambil. Baik, biar ku kasih tahu. Kamu tunanganku. Tanpa izinku, nggak ada yang bisa sentuh kamu. Dia sangat cemburu. Wah, besar sekali. Kamu suka? Tentu aku suka. Mulai sekarang, ini jadi milikmu. Tuan, jangan bercanda. Aku nggak bisa mengurusnya. Runa, aku serius. Beberapa tahun ini, kamu menderita untuk keluargaku. Ini cuma sebagian kecil untukmu. Tuan muda. Runa, jangan cemas. Nggak akan kubiarkan mereka mengganggu kamu. Dewa Perang, saat di pesta aku sangat bodoh. Mohon maafkan aku. Beristirahatlah. Aku akan mengecek. Selama ini aku berenung dan capai kemajuan. Kekuatanku setara sama 7 prajurit bintang menerima aku jadi muridmu. Ajaran Dewa Perang pasti buatku meningkat. Dewa Perang akhirnya mau bertemu. Kamu? Kenapa di sini? Gimana kalau aku bilang ada yang mengundangku? Kamu percaya? Karon, jangan terbawa suasana. Ini rumah Dewi Freya. Di pesta terakhir kamu hina dia. Kalau kamu hina dia lagi nggak ada yang menolong. Jadi, kamu khawatir sama aku? Aku nggak mau kamu cepat mati. Jangan lupa kita punya janji. Kamu jadi penjagaku. Aku takut kamu kecewa. Dewi Freya nggak di sini. Dan dia yang undang aku untuk tinggal di ruang naga. Cukup, aku nggak bisa biarkan kamu. Lagi pula dulu kamu tuan keluarga Soji. Tentu kamu bangga dan arogan. Tapi waktu berubah, keluarga Soji hilang. Kamu bukan siapa-siapa. Berhenti hidup di masa lalu. Terima kenyataan. Oh, Jerry. Kamu fitnah aku melakukan kejahatan. Aku tagih hutang ini sendiri. Pergi dari sini. Saat Dewa Perang kembali gak ada yang menolongmu. Yuki, kamu bunuh banyak klan Hito. Akan kubuat kamu membayarnya. Ha! Ha! Hup! Hop! Hia! Hup! Hup! Hia! Hop! Hup! 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 Oh! Sia, aku baru dapat perkembangan. Aku harus cari cara sampai Dewa Perang kembali. Jangan pikir aku nggak tahu. Coba ulur waktu itu nggak mudah. Terimalah Klan kematianmu. Hito sangat kuat ya. Berani kedaisan untuk bunuh orang. Itu kamu? Selamat, Juan salah satu yang terkuat di klan Hito. Membunuhnya bisa jadi sebuah prestasi. Reputasimu akan naik tinggi. Aku terpikir sesuatu. Kok bisa Juna buka celah? Aku nggak ganggu kamu terima hadiahnya. Semoga sukses magangnya ya. Berhenti!
berani menyakitinya, kamu mati. Lina, berhenti. Ini gak ada hubungannya sama dia, itu klan itu. Mereka mencoba membunuhku. Nona, ini sudah malam. Kenapa dia di sini? Mungkin dia yang membocorkan tempatmu. Kalau aku mau membunuh Nyonyamu, pasti sudah aku lakukan. Dan kamu gak punya kesempatan menggonggong. Siapa yang kamu panggil anjing? Jangan lupa, Yuki istriku. Yang artinya, aku juga tuanmu. Dan kamu melawanku 3 kali. Ini cuma karena aku menghormati Yuki, makanya aku diam. Bukan berarti kamu bisa semena-mena padaku. Kamu yang berlebihan. Cukup, Lina. Udah gak nurut aku lagi sekarang. Nona, aku cuma khawatir sama Nona. Dia gak ada hubungannya sama ini. Ini Tenang aja, itu bukan racun. Itu pil reinkarnasi dari Aula Dirgahayu. Itu akan menyembuhkan lukamu. pil dari Allah Dirgahayu selalu gak ternilai. Gimana kamu dapet? Tenang aja, kamu gak akan percaya. Udah ya, aku mau pergi. Nona, pil itu pasti palsu. Dia ngapain bohongin aku? Aku coba saja. Nona, gimana obatnya? Obatnya asli. Cederaku pulih semua. Meski begitu, kita masih belum bertemu Devre ya. Kalau gini terus, pas Paduka keluar demi keluarga Taslim pun, dia tetap maksa Nona menikahi Lando. Sekarang kita cuma bisa jalanin pelan-pelan. Aku dapat kabar, 5 hari lagi di balai lelang Jardin, jubah perang Raja Bailey akan dilelang. Kalau kita bisa dapat, Devre pasti mau jadi gurumu. Kamu telat. Aku sudah bilang, telat 1 menit nyawamu akan melayang. Tadi ada urusan mendadak. Aku siap memotong tanganku sekarang. Cukup! Apa gunanya lenganmu buatku? Berdiri. Aku penasaran. Ada hal penting apa? Kok sampai terlambat? Aku dapat kabar kalau Balai Jardin akan melelang jubah perangmu. Dan itu simbol identitasmu. Aku coba mendapatkannya, tapi gagal. Aku yang membuang jubahnya. Hah? Kenapa? Jubah itu kan identitasmu. Kalau jubah itu sampai jatuh ke tangan keluarga Cero, pasukan akan kacau. Tenang saja, itu cuma selembar kain. Kalau mau, aku bisa merebutnya kapanpun. Aku lebih penasaran, kartu apa lagi yang keluarga Cero pegang? Waktu lelang, kamu dan Sandi harus terus menawarnya. Mengerti? Baik. Ini undangan emas hitam untuk acaranya. Cuma ada 10 di dunia. Cuma orang terpilih yang boleh memilikinya. Ini rasa hormatku padamu. Kerja bagus. Enak kan Kalando? Ngapain lagi kamu kesini, cupu? Kenapa? Emang gak boleh? Aku dan Yuki masih ada kontrak nikah yang sah. Harusnya kamu panggil aku kakak ipar, wahai adik iparku. Kamu pikir kamu pantas? Ku kasih tahu ya. Kak Lando akan mendapatkan jubah perang asli Raja Bailey di Balai Lelang Jardin. Hadiah sebesar itu cukup bikin geger seluruh Daisan. Soal kontrak nikahmu, itu cuma kertas rongsokan. Felix, gak usah membuang waktu. Orang remeh kayak dia, cuekin aja. Kayaknya kamu udah lupa sama sarung pedang palsu kemarin. Nggak ketampar. Semua orang pasti pernah bikin salah. Walaupun sarung pedangnya itu palsu, tapi Kalando tetap bayar uang miliaran tunai buat itu. Dan itu cukup untuk membeli hidupmu. Buat nyemir sepatunya Kalando aja kamu nggak pantas. Kamu itu putra keluarga Taslim. Masa harus ngejilat dia segitunya? Itu cuma undangan. Cuma undangan katamu. Kalau emang hebat, kenapa nggak buat sendiri? Hah? Ini undangan emas hitam untuk acaranya. Kamu lucu banget. Undangan emas hitam, ha? Seumur hidupku, aku gak pernah dengar ada undangan emas hitam seperti ini. Kalau kamu nunjukin undangannya biasa, mungkin aku bisa saja percaya padamu. Undangan emas hitam. Ada apa ribut-ribut? Ada apa ribut-ribut? Kak, pas banget nih. Suami murahanmu ini ngoceh lagi. Dia ngoceh soal undangan emas hitam. Dia gak takut malu. Kalando, tunjukinlah undanganmu, biar dia lihat sendiri. Lihat,
Ini undangan asli buat masuk ke balai lelang Jardin. Cuma keluarga dengan aset 1,4 triliun yang bisa dapat ini, paham? Aku dengar jubah perang Raja Bailey akan muncul di sana. Yuki, kamu tinggal mengangguk dan aku bisa ajak semuanya. Oke, makasih. Walau aku bunuh Juan, itu aja mungkin masih kurang. Kalau aku bisa dapatkan jubah ini, Dewi Freya pasti mau jadi guruku. Lihat, ini yang namanya kuasa dan pengaruh. Kamu harus belajar dari dia. Kamu nggak tahu betapa berharganya yang barusan undangan yang kamu sobek tadi. Udah ku kasih kesempatan, kamu malah nggak menghargai. Jadi, lihat aja nanti. 3 klan, 4 keluarga, dan 5 perusahaan besar di sini semua. Mereka tajir semua, mereka gampang keluarin ratusan miliar. Gimana caranya menang? Tenang aja, kan ada aku. Di seluruh Jira, siapa yang gak hormat padaku? Yuki, tenang saja. Jubah itu pasti akan kudapatkan. Tuan dan Nyonya, semua tahu betapa agung nama Raja Bailey. Barang yang dilelang hari ini adalah jubah perang Raja Bailey. Harga mulai 14 miliar. Tiap tawaran minimal naik 1,4 miliar. Jubah Raja Bailey ini barang yang sangat diagungkan. Kalau kita bisa dapat jubahnya dan kasih ke 3 dewa perang Bailey, itu akan jadi hutang budi yang besar. 3 dewa perang itu sangat setia pada Raja Bailey. Satu hutang budi mereka seharga 1,4 triliun. Aku 14 miliar. Baik, Tuan Lando sudah menawar. Ada tawaran lain? Gak usah nanya. Kayaknya juga gak ada yang berani buat lawan aku. Kalau gitu, jubah perang ini jatuh kepada 15,4 miliar. Aku tawar 15,4 miliar. Karon? Kalando, lihat. Kok dia bisa masuk? Lihat, dia duduk di mana. Dia mungkin jadi anak buahnya San. Aku tawar 16,8 miliar. Hei, kamu kan dari keluarga Cero. Kalau mau nawar yang gede dong, jangan pelit. Aku tawar 70 miliar. Sandi, kamu cari ribut ya? Lelang itu soal siapa yang paling kaya. Kalau miskin gak usah ikutan. Sandi, jangan belagu deh. Cuma 70 miliar doang. Kamu tahu siapa Kalando? Dia bisa beli setengah kota Jira tanpa mikir. Perusahaan tradingmu itu masih kalah jauh. Kalando, tawar lagi dan hancurkan dia. Sebelum nawar lagi mending tanya dulu ke majikanmu. Soal tanah gak guna yang dia investasikan. Bukannya dia rugi parah. Mau ngelawan? Emang ada duitnya? Banyak ngomong kamu ya, Kalando. Kalando kok diem aja? Kok ciut gitu nyalinya? Kayaknya jubah perang ini akan jadi milikku. Aku pengen lihat siapa yang berani sombong di depanku. Siapa yang berani sombong di depanku? Tuan Lukas? Lukas? Kenapa dia di sini? Keluarga Suro itu kekuatan tersembunyi di ibu kota. Orang segede itu ngapain di kota Jira? Tuan Lukas. Tawar aja, aku yang tanggung. Siapa yang berani lawan? Baik, Tuan. Aku tawar 84 miliar. Si Lando itu, dia bisa deket sama keluarga Suro. Keluarga Cero aja itu udah elit di Jira. Kalau bisa gandeng Lukas, kayaknya kota Jira akan jadi milik keluarga Cero. Tuanku, kayaknya dompetku udah gak kuat nih. Rezeki lagi seret. Gimana ini? Katanya Dewi Freya, jatuhnya keluarga Soji ada kaitannya dengan keluarga Suro. Tanpa dukungan keluarga Suro, keluarga kecil kayak Cero mana bisa bikin ribut. Kalau tanya aku, mending kita bunuh aja mereka sekarang. Kalau dibunuh akan jadi terlalu mudah. Demi keluarga Soji mereka harus dihukum berat. Kalian berdua, teruslah menang. Baik. 140 miliar. Aku 210 miliar, 280 miliar, 350 Tuan miliar. Lukas menawar 350 miliar. Ya ampun, cuma sepotong kain bisa semahal itu. Itu gak seberapa. Keluarga Suro itu sangat kuat. 350 miliar itu cuma uang jajannya Tuan Lukas. Karon, gak usah aneh-aneh. Walau aku gak tahu gimana kamu bisa gandeng mereka, mereka tetap akan kalah sama keluarga Suro. Keluarga Suro itu berbahaya. Masih bilang gak khawatir soal aku? Gak usah GR. Aku cuma gak mau kamu mati sia-sia. Tenang aja, aku gak apa-apa. Tunggu aja dan nikmati acaranya. Tuan Lukas menawar 350 miliar. Ada tawaran lain? Tuanku, ini batasku. Tuan, itu semua duit tunai yang kita punya. Kita gak bisa kalahin mereka. Gimana ini? Tenang aja.
Aku emang gak punya niatan untuk pakai uang kalian buat dapetin jubah itu. 350 miliar sekali, 350 miliar 2 kali. Panggilan terakhir kalau nggak ada. Jubah ini jatuh kepada Tuan Lukas. Bank Sentra nggak ada apa-apanya. Di luar sini yang penting adalah pondasi. Keluargaku bisa keluarin triliunan, bahkan puluhan triliun. Mau melawanku? Emang pantas? Keluargamu cuma orang kaya baru, berani ngomong soal pondasi? Lucu banget dah pola pikirmu. Siapa kamu berani hina keluargaku? Percayalah, satu kata saja keluargamu bisa kumusnahkan. Tuan Lukas, dia yatim dari keluarga Soji, Karon. Jadi kamu, berarti aku nggak bisa bunuh kamu dong. Soalnya semuanya udah kumusnahkan kemarin. Kamu cari mati ya? Berani menghina tuan kami. Nggak salah dengar nih, Sandi. Kamu itu orang gede di Jira. Dan kalaupun mau jadi anjing, carilah tuan yang kuat untukmu. Kebetulan, aku lagi cari tukang semir sepatu. Kalau enggak, sujud dan menggonggong 3 kali. Ku pertimbangin kalau kamu mau ambil kerjaannya. Sialan! Emang siapa keluarga Suro itu, ha? Kamu tahu nggak dia siapa? Hah? 20 tahun lalu, karena jasa kalian di perbatasan, kalian diberi hadiah sama Kaisar Naga. Jadi kekuatan tersembunyi nggak terkalahkan. Pengkhianat ini punya ilmu juga ternyata. Kalau udah tahu pondasi kami, kenapa nggak berlutut? Sekarang juga. Hah? Berani menantang. Sayang banget keluargamu naik. Kamu jadi terlena. Berbuat semena-mena dan berbuat jahat. Dan keluarga busukmu harus diratakan dari bumi. Karon, besar juga mulutmu. Aku pengen lihat gimana caramu meratakan kami. Hari ini, ku musnahin semua klanmu. Dan semua rekanmu harus mati. Siapa sih yang berani ribut di sini? Siapa sih yang berani ribut di sini? Demi hormat Dewa Fenrir, aku kasih kamu sedikit ampun. Habis lelang selesai, ku bunuh kamu. Dewa Fenrir di sini? Ini menyangkut Raja Bailey. Tentu saja dia datang. Sekarang kita lihat siapa yang akan mendapatkan jubah perangnya. Gimana statusnya? Keluarga Cero nawar 350 miliar. Nggak ada yang nawar lagi. Apa? Jubah rajaku cuma 350 miliar? 420 miliar, Kurang. Tambahin. tambah 70 miliar, kurang. 700 miliar. 1,4 triliun, itu yang pantas untuk rajaku. 1,4? Nggak sekalian ngerampok bank aja. Hah? Ya udah deal. Selama Dewa Fenrir senang, aku akan nurut. Oke. Kalau gitu 1,4 triliun. Nah gitu dong. Dengan ngasih jubah perang ini kepada Dewa Fenrir, keluarga Cero bisa naik ke tahta baru. Lupakan Jira, bahkan keluarga di Lombok juga kecil buatku. Selamat. Karon, jangan kira karena backinganmu itu perusahaan trading dan bank sentra, kamu jadi tenang. Ku kasih tahu ya, di depan Tuan Lukas, mereka cuma sampah. Kamu sombong sekali, Lando. Kesombongan bikin orang jatuh. Kamu gak tahu itu ya? Ada Tuan Lukas di belakangku, langit bisa apa? Hebat sekali ya keluarga Suro. Karon, ku kasih kesempatan terakhir. Berlutut minta maaf pada Tuan Lukas. Kalau enggak, ku siksa kau sampai mati. Maaf, yang harusnya berlutut itu adalah kamu. Kalau gitu tunggu Tuan Lukas menghancurkan klanmu. Tuan Karon, Ya? abis dipotong pajak sisanya 13,86 triliun mau diambil. Ah, makasih ya. Apa? Jubah perang ini punyamu? Jubah perang ini punyamu? Apa? Ada masalah? Berani mempermainkanku? Hajar mereka! Keluarga Taslim, perusahaan trading, bank sentra, hajar semuanya! Tunggu dulu Tuan Lukas. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga Taslim. Bodoh amat! Aku bilang musnahin semua kenalannya dia. Kakakmu itu tunangannya kan? Kamu kira keluargamu bisa lolos? Hah, kamu tahu lagi ngomong sama siapa, ha? Dewa Fenrir, ayahku itu Yuda Suro, berani melawan kami. Aku emang ngincer kalian. Matilah! Tuan Lukas mati. Ayo cepat kita laporkan ke Tuan Yuda. Semuanya, dengarkan ini. Keluarga Taslim ada di bawah perlindunganku. Kalau ada yang berani, akan jadi seperti dia. Jubah perang ini untuk keluarga Cero. Ah? Bukan. Terserah Dewa Fenrir saja. Cih!
cupu. Aneh, kenapa Dewi Fenrir melindungi kami? Akhirnya kamu pulang. Ada yang luka? Ibu, ibu harus tahu. Aku ketakutan setengah mati tadi. Aku ditendang gara-gara pecundang ini. Dia ngajak ribut sama keluarga Suro. Untungnya aku masih hidup. Dasar pembawa sial. Kamu gak tenang sebelum hancurkan kami ya? Pergi dari sini sekarang juga. Kalau bukan karena aku, keluarga Taslim pasti sudah musnah dari tadi. Apa hubungannya sama kamu? Yang nolongin kami tadi itu Dewa Fenrir. Makanya kami bisa selamat. Adik iparku, pakailah otakmu. Kalau bukan karena aku, Dewa Fenrir gak ada hubungannya sama kalian. Buat apa nolongin? Bohong banget. Dewa Fenrir nolongin karena ada Dewi Freya yang bersama kami. Walaupun kakakku belum jadi muridnya, tapi semua orang tahu kakakku itu satu-satunya penerus Dewi Freya. Masih aja ngoceh gak jelas kayak gini. Ngoceh gak jelas. Runa, lihat, ini apa? Hah? Jubah tempur Bailey, bukankah ini di bawah Dewa Fenrir? Kenapa ada di kamu? Sudah aku bilang, kemampuanku ada di atasnya. Kalau aku minta, dia nggak akan menolak. Maksudku tukang daging? Bukan. Maksudku kakak ipar tersayangku. Aku telah menyadari kebesaranmu. Hari ini mata dan juga pikiranku telah terbuka. Menantu, sini duduk ya, duduk dulu. Salahku udah ngomong sembarangan. Jangan baper ya. Salahku udah ngomong sembarangan. Jangan baper ya. Yuki, aku bilang akan kasih kamu kesempatan. Dengan jubah tempur ini, aku yakin Dewi Freya akan menerimamu sebagai murid. Kamu bawa aja jubahnya. Aku gak terima bantuan. Yuki, kamu gila ya? Aku gak gila. Dulu waktu Karon jatuh, aku gak membantunya. Sekarang dia bangkit, aku mau mandiri. Putusanku bulat, jangan ganggu aku. Kalau gitu, aku hormati keputusanmu. 3 hari lagi upacara kenaikan jabatan. Aku pakai kemampuanku sendiri buat nunjukin ke semua orang bahwa aku bisa berdiri sendiri. Apa? Lukas mati? Ini semua karena Karon. Berani membunuh anakku, akan kucabik-cabik dia. Kumpulkan semuanya. Panggil pasukan Saptaloka dan Trijakal sekarang. Akan kubantai seluruh Jira sebagai persembahan anakku. Jadi kamu Karon ya? Waktu aku bantai keluargamu, kamu malah kabur. Sekarang, habis dari penjara. Bukannya sembunyi, malah membunuh anakku. Hari ini akan kubantai seluruh Jira demi persembahan anakku. Dan untuk si Yuki itu, akan kukubur dia di samping anakku, supaya dia menjadi budak anakku di alam kubur selama-lamanya. Lihat kuburan ini, anakmu sudah ada di dalam. Nanti, kamu akan menyusulnya. Sombong sekali, di depan pasukan Saptaloka. Apa kau ada kata-kata terakhir? Cukup ngobrolnya. Maju. Di medan perang yang menang jadi raja. Mana suara Saptaloka dan Trijagal? Siap! Siap! Karon, aku pakai formasi ini untuk mengalahkan kroco sepertimu. Di alam baka pun adalah prestasi besar untukmu. Bunuh dia! Kalian bisa nangkap pedangku. Kalian bisa nangkap pedangku. Ini jurus pedang Raja Bailey. Siapa kamu sebenarnya? Orang mati nggak perlu tahu. Kau ini bisa terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Jangan bunuh aku. Aku kepala keluarga Suro. Aku punya pengaruh yang besar. Apapun yang kamu mau, aku bisa kabulin. Bukannya keinginanmu ingin membalaskan dendam anakmu? Dia itu anak brengsek. Dia itu tukang bully. Dia pantas mati. Kamu telah menolong banyak orang. Bilang, siapa yang menyuruhmu menghancurkan keluargaku? Kalau macam-macam, pedangku ke lehermu. Ya, aku bilang. Oh, orang yang menyuruhku adalah Raja Nanji, Jerry Naki. Jerry Naki? Jadi dia pelakunya. Raja Nanji itu bukan orang yang bisa kamu ganggu. Sekuat apapun dirimu, kamu gak akan bisa menang melawan ribuan pasukannya. Keluarga aku dilindungi sama dia. Kalau aku mati, kamu gak akan lolos. Raja Nanji cuma krocot doang. Kalau Kaisar Naga ada di sini, dia aja harus menghormatiku. Sombong sekali. Apa
Kamu tokoh besar dari Bailey? Apa kamu tokoh besar dari Bailey? Benar, pintar juga keluarga Suro ini. Lebih cerdas daripada anak-anak cupu itu. Pergilah dan kabari Jerry. Suruh dia mandi dan tunggu aku menebas lehernya. Baik, aku akan pergi sekarang. Sampaikan lewat alam bakas saja. Sebentar lagi, kamu akan bertemu dengannya di sana. Selamat tuanku atas dendam yang terbalas. Ini cuma permulaan. Keluarga Suro bukan satu-satunya pelaku pembantaian keluargaku. Hutang ini akan kutagih satu persatu. Gimana di Bailey? Karena ada Dewa Sendra, klan Hito diam saja. Mereka nggak berkutik. Bagus. Kalau gitu aku bisa lanjut balas dendam. Barusan ada kabar upacara kenaikan jabatannya dimulai. Yuki akan melawan Brody. Dia lumayan gigih. Pantas saja jadi wanita pilihanku. Siapin mobil. Aku mau nonton. Baik. Oh yeah, ayo berjuanglah, kamu masih bisa. Ya bagus, ya benar seperti itu. Ayo maju terus ya. Lagi. Nona, kamu beneran mau ikut upacaranya? Sudah sampai sini, nggak bisa mundur. Aku nggak mau hidup bersetir. Tapi kali ini lawannya Brody. Kekuatannya sama dengan komandan pasukan. Dan dia sangat kejam. Orang yang mau sukses harus terus maju. Takut cuma akan mengarah pada kegagalan. Siapa selanjutnya? Aku selanjutnya. Dewi Nara Yuki Taslim, tuanku memujimu. Kalau kamu mau bergabung dengan pasukan Raja Nanji, nanti aku akan mengalah. Upacara ini bukan main-main. Jangan disepelekan. Lagian aku sudah menganggap Dewi Freya sebagai guruku. Cuma Bailey yang pantas aku layani. Ngomong kosong. Apa hebatnya dari Bailey? Raja mereka sudah lama hilang. Masa depan Daisan ada di tangan Nanji. Karena kamu menolak kebaikanku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Jangan salahkan aku kalau kasar. Yuki, aku akui kamu berbakat. Nggak heran setelah Dewi Freya, kamu komandan wanita terhebat di Daisan. Masih muda pula. Lagi! Tapi, kamu masih lemah. Ayo, terus. Ya, tahan serangannya. Sebelah kiri. Ya, bagus. Ya, hebat. Pakai belati kirimu. Diam, Nona punya caranya sendiri. Bukan urusanmu ngasih saran. Semua jurus dia di tangan kanan. Serang kirinya. 10 gerakan dia akan ada celah. Masih aja ngoceh. Duel antara pendekar setiap gerakannya fatal. Satu kesalahan kelar. Kalau berani ganggu Nona, aku bunuh kamu. Hah? Kenapa hawa membunuh dia sangat kuat? Karena kamu sangat melindungi dia, aku nggak menganggap kamu lancang. Tapi kalau diulangi, Tuhan pun nggak bisa menolong. Kalau gini terus aku bisa kalah. Aku harus ambil resiko. Kalau gini terus aku bisa kalah. Aku harus ambil resiko. Ya! Wah, dia bisa. dikalahkan. Selamat. Selamat telah naik pangkat jadi pendekar perang ya. Karon, kamu memang jagoan. Ternyata kamu biang keroknya. Kalah ya kalah, menang ya menang. Kamu pendekar perang. Gak mau ngaku kalah ya? Diam. Kamu nggak berhak ngomong. Kamu sudah kalah. Bukannya berarti kamu nggak sejago itu. Omong kosong. Kamu bisa kubunuh dengan mudah. Brody, ini sudah usai. Kamu kan pendekar perang. Gak punya malu kah? Memang ada buktinya. Banyak kok orang yang jadi saksinya. Mereka melihatnya. Aku nggak tahu apa-apa. Apa ada yang dengar? Lihat kan? Di sini cuma aku yang paling berkuasa. Semua sesuai aturanku. Brody,
Kamu berani ganggu muridku? Dewi Freya, aku beneran muridmu. Keren. Sungguh keren. Oh, aku cuma bercanda tadi. Sudah selesai bercandanya? Iya, sudah Ya selesai. sudah, minggir sana. Bahkan masih keren ketika marah. Aku pergi dulu ya. Lukamu parah. Pulang dan istirahatlah. Baik, Guru. Tuanku, Sudah. Kerjamu bagus kok. selanjutnya kita harus gimana? Kekuatanku hampir pulih sepenuhnya. Ini saatnya untuk balas dendam. Baik, aku akan memanggil Raja Yama dan kavaleri naga salju. Yuki, tunggu sampai dendamku selesai. Aku bakal kasih pernikahan yang meriah. Kakek, aku sudah jadi pendekar perang dan Dewi Freya sudah jadi guruku. Kenapa masih harus nikahin Lando? Ayah, Yuki susah payah buat naik jabatan. Kalaupun harus nikah nggak perlu terburu-buru. Barusan kamu coba ngatur aku. Sejak kapan kamu jadi penguasa rumah ini? Ayah, aku cuma mau yang terbaik buat keluarga. Sekarang Yuki dekat sama Dewi Freya. Bukannya bagus ya? Iya kan? Memangnya Dewi Freya sebanding dengan Raja Nanji? Keluarga Cero itu keturunan langsung dari Raja Nanji. Pernikahan kalian sudah ditentukan. Kakek, aku nggak mau. Bukan kamu yang mutusin. Ayahmu sedang terkena api racun. Cuma pil jiwa es milik Raja Nanji yang bisa menyelamatkannya. Pikir pakai otakmu. Yuki, asal kamu mau, aku akan berusaha keras untuk mendapatkan pil jiwa es itu dari keluarga mereka. Baik, aku setuju. Lando, aku belum mau menikah. Kalau benar suka aku, bisa tanyain kerajaan Nanji kah? Yuki, kita kan dekat. Tentu aku mau. Nih, Apa ini? Kepalaku pusing. kamu pusing tiap minum. Nggak apa. Tarik nafas. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan, bajingan, lepaskan aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku makin semangat kalau kamu begini. Aku sudah lama mengejarmu, tapi kamu selalu mengabaikanku dan malah memilih si pecundang Karon. Memangnya apa yang kurang dariku? Aku udah bilang, guruku itu Dewi Freya. Kalau dia tahu, dia akan membunuhmu. Dewi Freya? Aku didukung keluarga Suro, Raja Agung pun gak bisa menyelamatkanmu. Akan kunikmati kamu hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lando, kamu benar-benar keterlaluan. Hari ini kamu akan mati. Karon, aku nggak enak dia kasih sesuatu di minumannya. Tunggu saja, akan kubunuh kamu. Lando! Karon, jangan pergi. Yuki. Yuki! Ada apa? Tuan, kami sudah berhasil menangkap Lando. Dia berusaha kabur, tapi berhasil kami tangkap. Baik, waktunya balas dendam. Karon, kita belum selesai. Tuan Brody, tenanglah. Saat anakku berhasil menikahi Yuki, seluruh kota Jira akan kita kuasai. Siapa yang akan berani melawanmu? Semoga saja. Aku mau terima telepon dulu. Ya? Apa? Baik, aku paham. Ada apa? Cuma hal sepele, Anda nggak perlu mengkhawatirkannya. Biar aku yang ngurus. Kabari 3 keluarga utama. Keluarkan surat perintah. Aku mau Karon mati tanpa ampun. Hei, Karon. Sialan kamu, berani melawanku. Ayahku tak akan mengampunimu. Di seluruh Jira, semua orang harus menurutiku.
Lepaskan anakku. Ayah? 4 keluarga besar datang. Karon, kita lihat nasibmu. Karon, waktu dulu. Saat kita menghancurkan keluarga Soji, kamu bisa selamat. Hal itu nggak akan terulang lagi. Ayah, jangan buang waktu. Bunuh dia. Berani melawan anakku. Bahkan Raja Agung pun gak bisa menyelamatkanmu. Lihat peti mati itu. Ayah dan anak dari Suruh sudah di dalamnya. Selanjutnya adalah giliranmu. Kita lihat seberapa lama kamu bisa sok keras. Bunuh dia. Berhenti! Aku bakal buat perhitungan nanti di rumah. Kepala keluarga aku mohon. Karena Lando masih hidup, aku mewakili Karon minta maaf. Dan kita anggap impas. Gak mungkin ku maafkan pembunuh orang tuaku. Jangan mencegahku. 4 keluarga besar akan kuhabisi. Masih so jago saat kamu akan mati. Yuki. Bahkan dewa sekalipun gak bisa menolongnya. Dia sendiri yang cari mati. Buat apa dicegah? Lagian, ayahmu sakit parah. Bergantung sama keluarga Cero buat dapetin pil jiwa Nona, itu. Cuma pil jiwa yang bisa obatin ayah. Kalau si tua ini, biarkan kami aja yang urus. Jadi cuma pil jiwa doang. Di Bailey juga melimpah. Dengan perintahku, bisa ku kasih ribuan untukmu. Diam! Udah kayak gini, masih berani omong kosong. Karon, aku kecewa sama kamu. Aku terus kasih kamu banyak kesempatan. Sekarang ayahku sekarat dan kamu malah bikin janji palsu. Pil jiwa itu langka. Kalaupun ada di Bailey, apa mereka bakal kasih kamu? Yuki, nanti kamu juga tahu. Aku gak bohong. Oke, aku juga mau lihat seberapa hebat kemampuanmu. Serang dia! Freya? Dewi Freya? Raja Yama? Kavaleri Naga Salju? Hormat Freya pada tuanku. Hah? Tuanmu? Dewi Freya, apa kamu salah orang? Kamu gak percaya aku? Saya gak berani. Ini bukan urusanmu, minggir sana. Baik, kamu. Kamu beneran raja dari Bailey? Pasukan Bailey, dengar perintahku. Baik. Mulai kini, 4 keluarga besar akan musnah dari Cira. Sesuai perintahmu. Hei, kok gini sih? Dia cuma gelandangan doang. Mana bisa jadi Raja Bailey? Dia itu cuma penipu. Ayah! Karon! Bukan! Raja Bailey! Waktu itu yang terlibat ayah, bukannya aku. Jadi bunuh ayah saja. Kumohon jangan bunuh aku. Memang hebat ya kamu. Buat keluarga, yang terpenting itu adalah kebersamaan. Selamat tinggal. Ayah, ibu, cuma tinggal Jerry yang tersisa. Sebentar lagi akan kukumpulin dia sama kalian. Yuki, Ternyata Raja Bailey yang kukagumi selama ini ada di sini. Kamu tahu dari dulu, tapi memilih diam. Karena apa menyenangkan permainkan aku begini? Bukan itu maksudku. Aku sudah cari waktu yang tepat buat jelasin. Jadi Dewi Freya jadiin aku muridnya. Itu juga idemu kan? Jadi, selama ini, aku cuma badut. Yuki! Tuan, seluruh kepala 4 keluarga besar sudah dieksekusi. Kabar ini pasti nyampe ke Jerry. nggak apa. Itu yang kuingin. Aku ingin lihat langkah apa yang diambil Jerry. Kalian urus masalah ini. Aku ada urusan lain. Baik. Mana Yuki? Kamu masih berani tanya-tanya. Semua ini karenamu. Dia tinggalkan surat terus pergi dari sini. Putri-putri saya. Apa? Yuki pergi? Kamu kan sudah lama pergi sebagai raja. Kamu udah nggak kaya dulu lagi. Kamu bukan tandingan Raja Nanji. Pergilah layaknya nggak pernah kemari. Tenanglah. Aku pasti akan menemukan Yuki. Yuki, kamu yakin? Ini semua demi selamatkan ayah. Karon punya urusan lebih penting. Aku nggak bisa mengganggunya. Tuan, berita buruk.
Karon musnahin keluarga Suro dan 4 keluarga besar dari kota Jira dalam semalam. Aku dengar, dialah Raja Bailey. Bagus. Tuan, kebetulan sekali. Kalau dia memang Raja Bailey yang asli, dan Bailey kembali berjaya, bukannya akan berselisih dengan kita? Dulu saat menyergap Karon, aku membiarkannya hidup. Aku lebih pilih rusak reputasinya. Kamu tahu kenapa? Itu untuk hari ini. Dengan kembalinya klan Hito, kita bisa mengadu domba mereka. Pas klan Hito dan Bailey melemah, baru kita ambil keuntungannya. Tuan, kamu memang jagoan. Kamu benar-benar licik. Ahlinya strategi. Sudah, diam. Kirim pesan ke Yovan. Kasih tahu kalau Karon kembali dan minta dia untuk menghajar Bailey. Kita tidak akan ikut campur. Tuan, itu nggak berlebihan ya? Buat menang telak, kamu harus kotorin tangan dan juga hati. Kalau kamu nggak berani, kamu cuma akan jadi pijakan orang lain. Paham? Sangat paham. Karon, pertunjukan baru saja dimulai. Tuan, pengintai bilang Karon telah muncul. Perintahkan klan Hito buat kasih Bailey pelajaran sampai dia habis sebagai ganti balas dendam kakakku. Baik. Ada berita soal Karon? Belum, tapi ada berita soal Bailey. Pasukan depan mereka sudah jatuh, klan Hito nangkap kesatria mereka. Kembalilah ke Bailey dan pegang kendali. Klan Hito kayaknya udah lupa sama pelajaran yang dulu. Panggil Raja Yama. Kita akan segera kembali ke Bailey. Aku kasih kamu kesempatan. Lepaskan dia. Pergi dari Bailey dan kamu kuampun. Kamu ingat tempat ini? 5 tahun lalu kakakku dan aku melawan kamu di jalur Jansai, dan kamu membunuhnya. Di medan perang, terbunuh itu adalah hal yang wajar. Saudaramu yang diserang klan Hito dan Daisan. Sekali lagi, lepaskan Mau dia. selamatkan dia? Baik. Kalau bisa kalahin Raja Bala, dia kulepaskan. Kalau gagal, ku minta kamu bunuh diri sebagai pengorbanan bagi kakakku. Baik, aku terima. Tuan, Raja Bala dari klan itu kesatria perkasa. Kamu kan baru sembuh. Nggak apa, kalau aku sudah setuju, aku bisa. Raja Bala, kemari! Demi keadilan, aku undang orang terkemuka dari seluruh Daisan untuk mengawasi. Tentu saja Raja Bailey nggak keberatan, kan? Lancang mulutmu. Wanita ini sungguh kejam. Jelas sekali, dia ingin mempermalukan tuanku. Pernah dengar main api kena batunya? Semua yang kamu lakuin bakal nunjukin kebodohanmu. Kita lihat sehebat apa kekuatan Raja Bala dari klan Hito ini. Raja Bailey masih muda dan masih impulsif. Kalau Raja Bailey kalah, tentaranya akan terpengaruh dan Bailey akan dalam bahaya. Ingat namaku baik-baik, Raja Bala, Rama. Kalau di neraka kamu bisa lapor padaku. Hahaha. Bajingan ini. Memangnya siapa dirimu? Kamu gak layak melawan tuanku. Sini lawan aku. Ah! Huh. Lemah sekali. Apa semua dewa perang di Daisan memang selama ini? Tuanku, maaf mempermalukan. Kalah nggak apa. Yang memalukan itu kalau takut. Ingat kegagalan ini. Biar ku contohkan sekali saja. Ayo bertarung. Lalu matilah. Berlutut dan sujudlah. Dengan begitu akan kupertimbangkan untuk mengampunimu. Aku nggak sembarangan percaya diri. Kamu cuma pria yang sombong. Cari mati ya. Hup. Hup. Pukulan ini setara 20 tahun kekuatan. Kayaknya 5 tahun ini berat buat Raja Bailey. Dan kita harus nyiapin diri. Bailey telah jatuh. Kita cuma bisa andalin daerah Nanji dan Jerry sekarang. Salahmu. Hadapin Raja Bala aja nggak bisa. Tuan jadi harus maju. Orang itu kuat banget. Gak mungkin. Kau lebih cepat dari aku. Dalam bela diri, ilmumu terlalu dangkal. Tantanganku selesai. Saatnya menepati janjimu. Bawa dia.
Tuan, jangan pedulikan aku. Ini waktu yang tepat buat kalahin klan Hito sekaligus. Jenderal kalah aja masih bacot. Belajar dari tuanmu sana. Tuan, aku mempermalukanmu. Sudah aku bilang kan? Nggak perlu malu untuk kalah. Belajarlah dari yang sekarang. Baik. Sekarang adalah urusan kita berdua. Apa? Mau melawanku? 5 tahun lalu Izanagi aja bukan lawanku. Apalagi kamu. Kakakku, keluargaku satu-satunya. 5 tahun lalu aku sumpah di sini. Kalau nggak bisa balas dendam, aku bukan manusia. Dulu kakakmu memimpin klan Hito untuk menyerang Bailiko. Aku melawannya mati-matian. Itu saja. Lalu kenapa kamu nekat? Omong kosong. Dulu kamu yang pakai trik kotor buat menjebaknya. Kalau enggak, mana mungkin kakakku kalah. Sudah basa-basinya. Hari ini aku akan pakai darahmu buat pengorbanan. Siapa yang bilang aku menang dengan serangan licik? Raja dari Daison, sang Raja Nanji, jadi sendiri yang kasih tahu. Jadi dia. Temanku, lama gak bertemu. Baru kembali dan kamu sudah sehebat ini. Kamu layak dapat pujian dari klan Hito. Kaisar Naga juga akan kasih hadiah. Dan kamu bilang kamu bukan Diam penjahat. kamu! Gelandangan berani hina Raja dari Daisan. Tangkap dan adili dia. Karon, dasar penjahat keji, nanti ku hajar ya. Klan Hito nggak akan berhenti di sini. Yang mulia, gawat. 3 master dunia bela diri tewas dan Bilang aja, ngapain lama? 3 master tewas karena luka pedang. Kamu bilang apa? Apa kamu curiga Raja Bailey mengkhianati rakyatnya? Hah? Aku nggak berani. Temanku, gimana pertunjukan yang baru saja kupersembahkan untukmu? Oh, Jerry, lama nggak ketemu. Masih pakai trik lama ya? Nggak ada yang baru kah? Trikku mungkin lama, tapi sukses kan? Aku udah tua, nggak bisa dibandingkan dengan yang muda. Mending cari aman. Kamu aktor yang luar biasa. Kamu membunuh 3 master itu dan memfitnahku. Dan terus memfitnahku. Agar klan Hito melihatku sebagai musuh bebuyutannya. Kaisar Naga juga jadi curiga. Dan mengisolasiku sepenuhnya. Benar kan yang kukatakan? Benar kan yang kukatakan? Kamu cerdas juga. Pantesan aku pilih kamu sebagai lawan. Jujur saja, aku kagum padamu. Kalau kamu berkuasa beberapa tahun lagi, saat aku tua banget, aku mungkin mengajarimu sedikit. Tapi kamu terlalu pintar. Cuma bisa 1 matahari di langit. Dan kamu ditakdirkan sebagai pijakanku. Aku kasih 2 pilihan. Antara serahkan pedang Bailey dan kembali ke Lombok denganku, atau pimpin Bailey bertarung sampai titik darah penghabisan. Bertarung yang bertarung. Kamu pikir gue takut? Gak ada satupun yang pengecut di Bailey. Benar. Kusarankan pilih yang kedua. Dengan begitu, aku bisa leluasa menyerang Bailey. Jadi, apa pilihanmu? Karon? Tuan, apapun keputusanmu, para saudara Bailey akan terus mendukungmu. Tanpa basa-basi. Kasih saja perintah. 100.000 kavaleri naga salju bakal nerjang semuanya untukmu. Gak perlu. Bailey sudah berkorban terlalu banyak. Aku saja yang urus. Cuma Lombok. Memang apa yang menakutkan? Dewa Sendra, Dewa Fenrir. Siap. Aku memberi perintah. Pertahankan Bailey. Hancurkan semua penyerang. Pimpin jalannya. Karon, aku kagum dengan keberanian dan sikapmu. Tenang saja, aku sudah siapkan pesta buatmu di Lombok. Untuk menyambutmu balik sebagai raja. Aku jamin kamu puas dengan pemandangannya. Tuanku, jadi sudah siapin jamuan di rumahnya. Dia undang kamu dan pejabat tinggi Lombok. Sekelibat mungkin itu untuk merayakan hancurnya klan Hito. Tapi kurasa si Robato itu gak ada niat baik. Aku penasaran, rencana apa yang disiapkan oleh... Hah! Selamat datang di jamuanku. Malam ini nikmatilah jamuan kami sepenuh hati. Nanti tuanku akan mengumumkan sesuatu. Maaf Tuan, biar ku bersihin. Nona, nyonya aku adalah Dewi Nara dari keluarga Taslim. Kenapa berani melakukan dia seperti ini? Dewi Nara orang penting? Di Lombok, pendekar perang itu banyak. Dan lagi pendekar perang juga nggak langka kok. Memangnya siapa dirimu? Kamu cuma mobil jiwa untuk ayahmu kan? Gimana kalau gini aja? Jadilah selirku.
dan keluarga Taslim akan aman di Jira. Kalau nolak, mereka akan langsung aku hancurkan. Gak punya malu. Diam! Lina, Semuanya, ayo hibur tamu kita. Lepaskan bajunya. tolong, lepaskan Lina. Baiklah, lepaskan saja bajumu. Sini kulihat. Apa? Kenapa? Kamu gak mau? Jangan keterlaluan. Ada banyak tamu di sini. Kalau Kaisar Naga tahu soal ini, dia nggak akan melepaskanmu. Apa? Kerasin dikit? Ini rumah keluarga Naki. Kalau nggak mau lepas baju, dialah yang akan menderita. Baik, akan kulepas. Nyonya, jangan. Kai pikirin yang benar. Nyonyaku itu adalah kekasih Raja Bailey. Berani nantang dia, Raja Bailey nggak biarin kamu lolos. Raja Bailey apanya? Dia sekarang cuma anjing liar. Aku akan bermain dengan wanitanya. Permalukan dia sepenuhnya. Lina, Kai lepaskan dia. Ku lepas. Nona, jangan pedulikan aku. Diam, lepas. Kai, kamu yang minta ya? Payah, kamu berani datang. Karena kamu di sini, menetaplah. Pasukan naga, tangkap pemberontak ini. Ayo. Kai, beraninya kamu. Kai, beraninya kamu. Bahkan berani sentuh guruku. Guru, benar kamu. Kukira tadi aku salah lihat. Karin, lama nggak ketemu. Jadi ini Putri Kaisar. Maaf, kamu di sini sebagai tamu. Duduklah. Diamlah, lepaskan dia sekarang. Beraninya sentuh istri guruku. Sungguh semena-mena. Istri guru. Oh, dia sukarela datang ke keluarga Naki. Apa katamu? Ini, tulisan di kertas ini jelas sekali. Dia mau dapat pil jiwa dariku. Jadi dia berkontrak 10 tahun dengan keluargaku. Gimana bisa? Jangan bohong, kamu yang ganggu dia. Dan manfaatin keluarga Taslim untuk paksa Nona. Lalu kenapa? Bagian selatan di bawah kendali keluarga Naki. Nanti, Bailey juga akan jadi bagianku. Hari ini di sini, penghargaan ini dikasih atas jasa dan bagi wilayah. Gak mungkin. Ayahku gak akan biarin hal ini terjadi. Itu gak masuk akal. Lihatlah, apa ini? Segel Kaisar Naga. Kok bisa ada padamu? Kaisar Naga bilang, segel ini berarti lihat aku. Karin, kamu tahu harus apa kan? Karon, kenapa nggak berlutut? Kamu mau memberontak ya? Hah? Kamu mau memberontak ya? Hah? Raja punya kebanggaan seorang raja. Bahkan Kaisar Naga hadir. Dia nggak pantas berlutut. Apalagi segel Kaisar Naga itu nggak jelas asal-usulnya. Kamu kira bisa menyuruhku? Karon, kamu sudah bosan hidup ya? Kamu sungguh berpikir kalau kamu itu Raja Bailey? Segel Kaisar Naga ada padaku. Satu kata dariku, ribuan pasukan Daisan bisa mengalahkanmu dengan mudah. Mana pasukan naga? Di sini, di sini. Sebaiknya kamu berlutut sekarang. Kalau enggak, aku pastiin kalian mati tragis. Kai, kamu mau ngapain? Aku Putri Kaisar. Baiklah, kalau jadi wanitaku, akan kulepaskan. Mimpi saja. Lalu, kita lihat gimana jadinya. Oh, Kai. Bahkan ayahmu gak bisa kendaliin kamu. Kamu sungguh kira bahwa dengan makanan basi seperti itu, kamu punya kesempatan untuk melawanku? Apa maksudmu? Mereka itu pasukan pribadi Kaisar Naga. Mereka itu tingkat penguasa perang. Karon, apa kamu pikir kalau kamu itu dewa? Aku ada di sini. Coba bunuh aku. Seperti yang kau minta. Cuma tebasan biasa. Siapa yang takut? Tuan, mungkin sakit takutnya. Dia lupa cara pakai pedang. Berani membunuhku. Mereka bilang dunia ini ada teknik yang disebut bunuh dengan suara lirih. Saking cepat serangannya, mereka nggak sadar kalau telah mati. Bahkan mereka masih bisa bicara. Raja Bailey marah. Perubahan besar akan terjadi di Lombok. Bagaimana bisa? Mereka membunuh Tuan Muda. Tangkap! Bagaimana bisa? Mereka membunuh Tuan Muda. Tangkap! Segel Kaisar Naga ada di aku semuanya. Berhenti. Tangkap pengkhianat ini. Tuan Putri, kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai kekerasan. Aku cuma pengamat di sini. Diamlah. Katakan,
Di mana ayahku? Aku sungguh gak tahu. Gini aja, aku tanya guruku. Guru! Saat guruku tiba, gak akan ada yang bisa lolos. Gak perlu dikejar. Kita harus cari Kaisar Naga dulu. Bahkan Jerry berani sentuh segel Kaisar Naga. Aku takut terjadi sesuatu. Kita harus menemukan Dewa dan Kaisar Naga sebelum Jerry. Kalau enggak, saat mereka hancurin bukti, semuanya sudah terlambat. Oke, aku akan bawa segel Kaisar Naga dan temukan Dewa. Minta dia urus klan Hito dan mari bertemu di Istana Naga. Pasukan Naga, Di sini! Di sini! ikut aku. Baik! Yuki, maaf kamu menderita. Urusanku bukan urusanmu. Kamu itu Raja Bailey yang agung, dan aku cuma pendekar perang kecil. Di hatimu, aku terlihat bodoh, iya kan? Yuki, aku bersumpah. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Nona, mungkin Tuan Muda gak bermaksud gitu. Lina, di mana kamu? Nona, aku mengakuinya. Aku bersikap buruk pada Tuan Muda sebelumnya, tapi aku bisa lihat dia tulus padamu. Tapi dia bunuh Kai. Cuma keluarga Naki yang punya puel jiwa. Ayahku terancam sama racun api. Aku harus apa? Yuki, jangan khawatir. Temukan Kaisar Naga. Di brankas Kaisar Naga ada banyak harta. Sebuah pil jiwa bukanlah apa-apa. Percayalah, akan kuberi pernikahan yang megah untukmu. Dan dunia akan tahu bahwa kamu wanitaku. Guru, di sini. Putraku. Aku terlambat. Guru, ini semua ancaman Garon. Tuan Muda, padahal dia masih muda. Guru. Kuperintahkan kumpulin semua orang dan serang Bailey. Semua orang di Bailey akan jadi persembahan anakku. Berhenti. Ini Istana Naga, dilarang masuk. Minggir, aku mau bertemu ayahku. Putri, Kaisar bilang siapapun gak boleh masuk. Freya, siniin pedangmu. Aku Putri Kaisar, itu hakku bertemu ayahku. Putri, aku cuma jalanin perintah, jangan mempersulitnya. Diam, aturan dibuat untuk dilanggar. Minggir. Putri, kamu kenapa? Kenapa marah-marah? Hormatku pada Guru Choki. Gak perlu sesopan itu. Kamu cari Kaisar Naga tengah malam begini? Segel Kaisar Naga muncul di tangan Kai. Aku curiga sesuatu terjadi pada ayah. Aku harus bertemu. Kaisar Naga sedang gak sehat, jadi gak bisa ditemui. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Ayah, kenapa? Kaisar Naga terkena penyakit aneh. Dia sedang terbaring, dan aku sedang cari obatnya. Aku putrinya dan gak bisa temuin dia. Kondisi Kaisar Naga baru saja membaik. Sebaiknya kamu jangan ganggu Enggak, dia. aku harus temui ayah sekarang. Putri, kalau ganggu pemulihan Kaisar, bisa tanggung akibatnya. Bisa tanggung akibatnya. Aku... Putri, Kaisar Naga itu penguasa bangsa. Kalau ada apa-apa, akibatnya bisa fatal. Ini untuk kebaikanmu dan juga kebaikan Kaisar Naga. Minggir! Akan kuhadapi akibatnya. Raja Bailey, apa maksudmu? Gak banyak. Aku mau bertemu Kaisar Naga. Kalau ada yang halangi, akan kusiksa. Garon, kamu mau berontak? Memang apa bedanya? Apa kamu pikir bisa menghentikanku? Kamu? Putri, apa ini juga niatmu? Baiklah, akan kubiarkan kalian lewat. Kalian akan tanggung akibatnya. Ayah! Sudah kubilang kan, Kaisar lagi gak sehat. Kamu gak percaya aku dan mengganggunya. Kaisar Naga korban racun sihir. Sekarang kita harus pakai metode khusus. Aneh, racun sihir itu dibuat-buat sama penipu untuk membodohi orang. Kaisar Naga diambang maut. Aku mau mengobatinya. Garon, jangan sombong. Aku tabib nomor 1 di Daisan. Bahkan aku gak bisa mengobatinya. Kamu, yang seorang pendekar bisa apa? Kalau terjadi sesuatu nanti, bagaimana? Kalau nanti terjadi sesuatu, bagaimana? Sudah kubilang kalau terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Sebagai penguasa, nasib Daisan ada di Kaisar Naga. Kalau sesuatu terjadi padanya, akan jadi bencana. Apa kamu bisa tanggung akibatnya? Aku khawatir Kaisar harus mati di tempat untuk minta maaf pada dunia. Baiklah, kamu percaya diri. Aku nggak bisa mengobatinya. Mari kita lihat kemampuan pendekarmu itu. Silakan. Guru, apa kamu yakin? Karin, aku nggak pernah ingkar janji. Tenang saja. Aku percaya. Ayah!
Karon, kamu berani bunuh kaisar, pengkhianat, pasukan naga. Di sini. Tangkap pengkhianat ini dan penggal kepalanya. Tangkap pengkhianat ini dan penggal kepalanya. Siap. Kenapa buru-buru? Cacing sihir sudah dibuang. Reaksi ini sangat normal. Apa yang terjadi padaku? Ayah, kamu baik-baik saja, itu bagus. Gak ada yang perlu dilakukan lagi. Keluarlah. Baik. Guru, kamu luar biasa, kamu idolaku. Racun sihir ini adalah ilmu hitam. Bertahan di kegelapan. Cara kerjanya, kamu butuh darah, rambut, dan kuku. Dan cuma bisa didapat dari orang terdekat. Guru Coki, bukankah kamu harus kasih penjelasan yang logis? Guru, kamu curigai Guru Coki? Di Istana Naga, selain dia, siapa yang bisa mendapatkan barang-barang itu? Omong kosong! Aku setia pada Kaisar Naga! Gimana bisa aku mencelakai Kaisar? Benar. Guru Coki sudah lama bersamaku. Kontribusinya sangat besar. Tanpanya aku bisa apa? Karon, meskipun kamu itu Raja Bailey atau orang yang telah menyelamatkan nyawaku, tanpa bukti, kamu nggak bisa asal tuduh Guru Coki. Kalau kamu nggak bisa jelasin, aku nggak akan bersikap lembut. Benar atau enggak, kita akan coba satu tes. Benar atau enggak, kita akan coba satu tes. Karon, kamu sangat nekat. Berani bunuh pilarku di depan mataku sendiri. Apa kamu lihat aku sebagai Kaisar Naga? Ha? Dan juga pertempuran di jalur Jansai. Banyak pendekar kita yang gugur tanpa alasan yang jelas. Kamu nggak bisa lari dari tanggung jawab. Pasukan naga di mana kalian? Tangkap pengkhianat ini sekarang juga. Baik. Ini apa yang terjadi? Kenapa diam? Kejar! Aku juga pergi. Nggak perlu. Sihirnya sudah kuhancurkan. Dia nggak akan hidup lama. Raja Bailey, aku salah. Aku si tua yang bodoh. Kamu agak bodoh, tapi itu bisa dimaklumi. Coki telah lama mengabdikan dirinya padamu. Aku nggak menyangka kalau dia pengkhianat. Terima kasih. Kalau enggak, Daisan akan dalam bahaya. Kamu nggak sebodoh itu. Terima kasih banyak. Aku berhutang padamu. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Bagus. Aku ada dua hal yang butuh bantuanmu. Pertama, aku butuh pil jiwa. Kedua, aku akan segera menikah. Dan aku mau kamu menjadi saksinya. Putri keluarga mana yang beruntung? Kalau kamu yang minta, aku pasti akan datang. Pasti! Enggak, kabar buruk. Yuki telah ditangkap Brody. Apa? Kabar buruk. Kok kamu jadi begini? Rencana sudah bocor. Kaisar Naga sudah sadar. Sihirku sudah dihancurkan Karon sekarang. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Kamu gak akan salahin aku kan? Kamu dan aku itu saudara dekat. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Cepat bangun. Bagus. Enggak sia-sia aku bantu kamu. Kamu taklukkan Bailey dan kami bagi Daisan. Kamu gak bisa dipercaya. Siapa dirimu? Kenapa kamu pikir setara denganku? Hanya ada satu raja di Daisan, yaitu aku, Jerry Naki. Guru, lihat apa yang kubawa. Meskipun Karon itu menculik dewa, aku bawakan kamu tunangannya. Kerja bagus, kerja bagus. Kirim pesan ke Karon. Kalau mau bertemu istrinya lagi, dia pasti akan menemuiku di jalur Jansai. Aku mau dia ngerasain gimana rasanya wanitanya mati di depannya. Baik. Jerry, berhentilah bermimpi. Kamu gak akan berhasil. Kurang ajar. Pedang jituku sudah ditempa. Aku mau lihat siapa lagi yang berani untuk menghalangiku. Tuanku, Jerry menantangmu. Dia mengundangmu bertarung di jalur Jansai. Oke, si tua Jerry itu berani menantangku. Akan kukabulkan. Tapi tuanku, pedangmu masih di tangan Jerry. Kamu masih meragukan kekuatanku? Aku gak berani. Saatnya mengakhiri perseteruanku dengan Jerry. Balas pesannya. Katakan untuk mencuci lehernya sebelum ditebas. Baik. Karon! Yuki! Karon, aku sungguh kagum pada keberanianmu.
setengah Dyson adalah kekuasaanku. Dan kamu masih berani untuk bertarung? Jerry, manusia jahat pasti akan binasa. Jalanmu ditakdirkan untuk gagal. Garon, kau sungguh keras kepala. Buka matamu dan lihat siapa yang di atas sekarang. Kalau kamu mau wanitamu tetap hidup, bisa bersujudlah 100 kali pada tuanku dan bunuh dirilah. Ayo, 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 ayo. Ayo lakukan. Hilang satu rambut saja, akan kukirim dia ke neraka. Akan kukirim dia ke neraka. Kenapa? Takut? Pengecut nggak punya nyali. Bagus. Aku sudah lama ingin menyingkirkannya. Dia nggak berguna, bahkan nggak bisa melindungi putraku. Dia pantas mati. Sekarang, tinggal kamu dan aku. Mari kita akhiri semua ini. Apa kamu sudah siap untuk mati? Caron, tanpa pedang Bailey, gimana caramu mengalahkanku? Pendekar tanpa pedang, memangnya apa bedanya dengan kegagalan? Tanpa pedang Bailey pun aku bisa membunuhmu. 5 tahun lalu kamu bukan tandinganku. Dan 5 tahun nanti, kamu masih gak layak. Sangat sombong. Lihat ini. Pedang apa ini? Kuat sekali. Pedang ini disebut Jito. Itu ditempat dari besi Suna Laut Barat. Bisa menebas apapun dan anti hancur. Dijatuhi pedang ini termasuk berkah seumur hidup. Termasuk berkah seumur hidup. Mari lihat gimana kamu akan menang. Tuanku, tangkap. Guru, tuanku, Caron. Lihat, itulah perbedaannya. Dengan pedang ini, dunia akan jadi milikku. Akulah raja terhebat di Daisan, satu-satunya. Caron, kamu bukan tandingannya. Kalian pergilah, jangan pedulikan aku. Yuki, jangan khawatirkan aku. Aku masih bisa bertarung. Mari kita lihat sampai kapan. Caron, aku suka semangatmu, tapi itu akan sia-sia. Itu akan membuatmu tewas mengenaskan. Begitu ya? Lagi! Guru, Dasar nggak tahu diri. Kalian pikir bisa menghalangiku? Menyedihkan. Caron, semoga kamu tenang. Serangan terakhir ini untukmu. Serangan terakhir ini untukmu. aku mohon, lepasin dia. Dia sudah kalah. Yuki. Gak ada yang bisa saingin kamu di Daison. Aku janji kalau kamu lepasin, kami akan pergi dan gak akan kembali. Melepaskannya? Dia membunuh putraku. Gimana caranya kita mengakhiri itu? Selama kamu bisa lepasin dia, aku akan lakukan apapun. Apapun katamu? Kamu yakin? Iya. Baiklah. Bunuh dirimu. Aku mau kubur kamu bersama putraku. Saat di alam baka, kamu bisa jadi selirnya. Layani dia selamanya. Yuki! Jangan percaya rumah tua itu! Dia akan mengingkari janjinya! Hidupku cuma akan jadi bebanmu. Caron, terima kasih atas semuanya. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan nikahin kamu. Kita hidup sederhana bersama. Jangan! Jangan! Enggak mungkin.
Kamu habiskan 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir demi hari ini, aku mengasah ilmu pedangku dengan senjata di tanganku. Gak mungkin kalah. 5 tahun ini sebuah kemunduran, tapi juga pertumbuhan. Tanpa kesulitan, bagaimana bisa merasakan kesuksesan? Kamu gak bisa sampai di puncak pendekar. Tanpa emosi yang ekstrim, kamu serakah dan hilang arah. Takdirmu itu untuk kalah. Aku belum kalah. Sebelum ini berakhir, aku sudah memberitahu 4 raja asing. Mereka seharusnya sudah menerima pesanku untuk menyerang Bailey bersamaan. Begitu Bailey kalah, mana mungkin ada yang selamat. Kalau aku nggak punya, kamu juga nggak boleh. Tuanku, ada kabar buruk. 4 raja asing menyerang perbatasan Bailey. Mereka ada di perbatasan. Kita harus apa? Jangan panik. Segera kumpulkan kavaleri naga salju untuk berperang. Karon, kamu gila ya? Kamu terluka parah, gimana bisa perang? Klan Hito sudah dikuasai Kandra. Mereka nggak patuh padaku. Gimana kamu kalahin 4 raja? Kalau kamu tinggalkan Bailey, hidupmu panjang. Kamu bisa rebut kembali. Gak mungkin. Sebagai penguasa Bailey, Raja Daisan, aku nggak akan diam dan melihat orang menderita. Dewa Sendra, siap! Kirim perintahku. Pasukan Bailey akan berperang. Hari ini akan kuperlihatkan pada dunia kekuatan pasukan Bailey. Baik, aku akan segera mengumpulkannya. Karon, kamu sudah melakukan banyak untuk rakyat Daisan. Dengar nasihatku, menyerahlah. Rakyat Daisan tak akan menyalahkanmu. Biarkan mayatku beristirahat dengan tenang. Gak perlu di tanah kelahiran. Penyesalanku cuma telah menyewain Yuki. Berjanjilah untuk menjaganya. Jangan khawatir. Janji pada pria akan ditepati selamanya. Selama aku hidup, gak akan kubiarkan dia disakiti sedikit pun. Bagus. Ingat janjimu. Freya! Siap! Ikut perang denganku! Pada tahun 506 Daisan, 4 raja asing menyerbu perbatasan. Raja Bailey, Karon, memimpin kavaleri naga salju dalam perang. Dia membunuh 4 raja asing dan meraih kemenangan penuh. Prestasinya hebat. Bawahannya, Dewa Sendra, Freya, dan Fenrir. 3 dewa perang dimahkotai sebagai raja. Namun, setelah perang ini, Raja Bailey lenyap tanpa jejak. Karon, bukan cuma Raja Bailey. Dia pahlawan rakyat Daisan. Lihat, yang mana? Karon, apa ini sepadan? Tentu saja. Kalau enggak, gimana bisa kita jalani hidup sederhana? Damai dan bahagia. (15 Agustus bulan purnama di sungai. Janji 3 tahun perang sampai mati. Waduh, aku bahkan lupa hal ini.